Baik jamaah sekalian rahimakumullah, untuk kali ini kita lanjutkan kajian tafsir kita surah At-Taubah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu, jangan menjadikan, janganlah kalian aba'akum, bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, awliya, sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Kenapa? Ini istahabbul kufra, ketika mereka lebih mengutamakan, lebih mencintai kekafiran daripada alal iman, daripada keimanan. Jadi walaupun saudara kita, walaupun kerabat dekat kita, bahkan bapak-bapak kita, ayah-ayah kita, namun kemudian mereka lebih mendahulukan kekafiran, membela kebatilan daripada kebenaran, kepemimpinan mereka sekiranya tidak mendahulukan keimanan, maka tidak layak kita yang tetap mengangkat mereka sementara mereka mendahulukan kekafiran daripada keimanan. Faulaika humuz zalimun, mereka itu termasuk orang zalim, orang yang termasuk berbuat aniaya. Karena kezaliman tentu membawa dosa, sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ini agar memiliki sikap yang kuat, prinsip yang tangguh, agar tidak tergelincir dalam kekafiran, apalagi ketika diangkat sebagai seorang pemimpin, walaupun dari keluarga kita, agar kita tidak termasuk orang yang berbuat kezaliman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang mukmin yang berani melakukan seperti itu. Jadi kezaliman itu merupakan ancaman Allah yang nanti akan berakibat perbuatan dosa yang tentu akan diberikan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah Al-Mujadilah ayat 22, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau bahkan keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya jangan sampai seorang mukmin ini pindah prinsip. Dia harus punya prinsip keimanannya, sehingga akan tetap mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Di antara prinsip keimanan adalah tidak mudah mengangkat seorang pemimpin, yang akan memimpin suatu wilayah, suatu pemerintahan, suatu instansi, organisasi dan sebagainya, ketika mendahulukan kekafiran itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di ayat berikutnya Allah menegaskan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan juga saudara-saudara kalian, wa azwajukum, serta istri-istri kalian, wa ashiratukum, juga kaum keluarga, kerabat-kerabat kalian, ya, wa amwalun iktaraftumuha, bahkan harta kekayaan, iktaraftumuha, yang kalian usahakan. Ya, maksudnya adalah harta benda yang merupakan hasil jerih payah kalian. Wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan juga perniagaan, perdagangan, ya, yang kalian khawatirkan, yang kalian takutkan kerugiannya. Biasanya itu orang kalau berdagang kan takut rugi, ya, harus beruntung orang namanya berdagang. Wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha, dan juga rumah-rumah yang kalian tinggali, tardawnaha, yang kalian sukai. Nah, jadi rumah-rumah tinggal kalian yang kalian sukai itu karena keindahan dan kenyamanannya. Orang tuh biasanya kan suka rumah yang bagus, ya, tempat tinggal yang indah, kan begitu, ya. Nah, jika semua itu ahabbu ilaikum, ya, lebih kalian sukai minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, fatarabbasu, ya, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih, ya, sampai Allah mendatangkan azabnya, mendatangkan keputusannya. Ya, Masya Allah, ya. Jadi apabila kita mendahulukan, mementingkan keluarga kita, harta benda kita, rumah-rumah kita yang kita cintai, kekayaan, pangkat, jabatan yang kita idam-idamkan, lalu kemudian lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih kita cintai daripada jihad fisabilillah, ya, lupa berjuang di jalan Allah, malas ibadah, tidak menteladani dan memegang sunnah Rasulullah, disebabkan oleh kesibukan-kesibukan kita, memikirkan harta benda kita, memikirkan keluarga kita, istri-istri kita, keluarga kerabat dekat kita, ya, maka fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggu saat datangnya azab Allah, ya. Maka dari itu jamaah sekalian, kita patut merenungkan, ya, salah satu bagian dari menyikapi musibah adalah bermuhasabah. Di akhir-akhir ini yang banyak musibah bencana di mana-mana. Ya. Ini jangan-jangan mungkin sudah banyak manusia yang melalaikan, melupakan, atau mengesampingkan Allah dan Rasulnya, serta tidak sungguh-sungguh di dalam menegakkan kalimah-kalimah Allah, tidak aktif istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan sebagai bahan renungan buat kita semuanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalam konteks mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai suatu ketika ada satu hadis riwayat Zuhrah bin Ma'bad an jaddihi, dari kakeknya, beliau menyampaikan, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Al-Khattab, sedangkan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memegang tangannya Umar bin Khattab, ya. Faqal, maka Umar bin Khattab menyampaikan begini, wallahi la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, demi Allah saya, ya, mencintai, ya, saya lebih mencintaimu wahai Rasulullah daripada segala sesuatu yang ada, illa min nafsi, kecuali daripada diri sendiri, diri saya sendiri, ya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi, ya. Di dalam riwayat yang lain, dalam hadis sahih,
juga disebutkan walladzi nafsi biyadi, demi Allah zat yang diri saya berada di genggamannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak ada yang paling kita cintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian lebih mengutamakan perdagangan, mengutamakan pertanian, mengutamakan perniagaan, artinya mengutamakan duniawi, ya, wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad di jalan Allah, kesungguhan menegakkan agama Allah, maka sallallahu alaikum zullan, ya, maka Allah akan menguasakan kepada diri kalian zullan, kehinaan. Ya, masya Allah, astagfirullah, ya. Kehinaan itu tidak akan pernah dicabut oleh Allah, tidak akan pernah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta kemudian kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Ar-Rum juga ditegaskan, ya. Jadi ketika terjadi banyak musibah ini, mungkin ayat ini patut kita jadikan sebagai bahan renungan utama, ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi kalau sudah nampak kerusakan, musibah, bencana alam, baik yang terjadi di daratan maupun di lautan, ya, maka itu bima kasabat aydin nas, ya. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Mungkin faktor alam begini dan begitu semuanya, ya. Itu hanya satu bagian daripada rentetan dari penyebab utama. Karena penyebab utama adalah bima kasabat aydin nas. Penyebab utama adalah karena perbuatan-perbuatan manusia. Ya, ada perzinahan, ya, merajalela, kemaksiatan di mana-mana, ya. Sekarang minum-minuman keras, masya Allah, rasanya sudah tidak asing lagi, masya Allah, ya. Kezoliman masih merajalela. Ini barangkali bisa kita jadikan renungan, sehingga Allah kemudian liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, ya. Allah kemudian ingin sedikit, ya, merasakan, ya, mencicipkan, ya. Dzauq itu mencicipkan, dzauq itu tidak semuanya, tidak banyak, tidak besar sebetulnya. Manusia itu, oh begini rasanya mendapatkan ujian Allah, ya, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang beriman ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mungkin di tengah-tengah keimanannya dicampur dengan kefasikan, di tengah-tengah keislamannya dicampur dengan kemaksiatan, itu suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit saja dari musibah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, dari sebagian perbuatan mereka yang mengakibatkan azab Allah Subhanahu wa taala, mengakibatkan musibah-musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, la'allahum yarji'un, dengan harapan agar mereka kembali kepada agama Allah, kembali kepada tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya seperti itu, jamaah sekalian. Untuk itu ayat ini, ya, mungkin dihubungkan dengan ayat sebelumnya sampai ayat 18, 19 sampai ayat 22, di mana di antara kita sebagai seorang mukmin, innama ya'mur masajidallah, ya, memakmurkan masjid, ya, cinta apa itu zikrullah, ya, kemudian menguatkan ukhuwah, ya, dalam kekuatan akidah, ya. Itu harus kita jadikan sebagai sarana dan prasarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya insya Allah, jamaah sekalian, istiqomah di dalam agama Allah akan menjamin kemuliaan kita. Allah akan menjamin memberikan keselamatan kepada kita, dan juga Allah akan merahmati kita, sekeluarga kita, dan insya Allah maslahah, bahagia, sejahtera dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ya.